Selamat jumpa, salam S3. Hari ini Gereja Katolik merayakan peringatan wajib Santo Andreas Dunglack, imam dan kawan-kawan martir. Kalau mendengar kata martir, apa yang Anda bayangkan? Mungkin mati ya karena imannya dipenggal ya. Tidak salah. Kata martir berasal dari bahasa Latin martiria, martiri, kesaksian. Kesaksian apa? Kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang dinyatakan lewat segala pengalaman hidup, tak suka tak duka, sehingga kita bisa bertahan dan selalu merasa gembira dan menghasilkan sesuatu. Injil lain mengatakan berbuah. Bagaimana persisnya pengalaman akan Allah? Injil hari ini dengan sangat bagus mengatakan demikian. Jangan kalian, sebab tetap teguhlah dalam hatimu, jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawanmu. Tentang mengatakan hal yang benar, pengalaman hidup kerap kali menjengkelkan, bukan menyakitkan. Tapi seorang martir dia punya satu keyakinan dalam segala perkara, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Hal yang lebih mengesankan lagi pada bagian akhir, karena namaku kalian akan dibenci semua orang, tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tak bertahan, kalian akan memperoleh hidup. Bertahan, misalnya orang yang jujur ya, kadang-kadang di kantoran itu misalnya menjadi hal menjadi dibully-bully. Saya bertugas di seminari, kadang ada anak yang pintar, yang rajin, kerap kali dibully. Kadang-kadang dekat, tolong kamu kerjakan ini, PR saya tidak bisa buat. Oke, bagus, tapi orang yang pintar, saya katakan, kamu mesti mengajari, melatih temanmu untuk bisa mengerti. Bukan hanya mengcopy paste pekerjaan, PR-mu tidak baik. Martir ya, bagaimana saya yang mengalami kasih Allah lewat sengsara, wafat dan bangkit. Bagaimana itu mempengaruhi saya untuk hidup ya, sesederhana mungkin, sebaik mungkin. Sehingga di mana kita hadir itu menjadi semacam sumber air. Saat ada hasilnya, kalau saya di seminari itu minimal anak-anak itu mencintai tugasnya belajar. Dia tahu di mana buang sampah. Mereka tahu kapan mesti bicara, kapan mesti diam. Tidak ribut sepanjang hari. Kadang kita bisa berani melatihkan kepada mereka bagaimana mengorbankan waktu, misalnya waktu olahraga, untuk mengerjakan tugas yang mendesak. Ada rasa malu kalau tugas tidak selesai, ini penting. Kadang-kadang kita tidak punya rasa malu. Kita sebagai pastor misalnya, mungkinlah kita kadang-kadang kita tidak baik, kita misalnya kurang bagus, tapi kita mesti pegang. Apakah umat dengan kita punya pekerjaan merasa terbantu atau tidak? Dengan merayakan Ekaristi yang bagus, mempersiapkan homili, persiapan pengalaman yang menyentuh, ini akan sangat memberikan inspirasi bagi umat kita. Juga misalnya sebagai guru, bagaimana guru merangsang anak untuk belajar dengan baik, tentu perlu persiapan, dan persiapan ini membutuhkan waktu korban. Dan inilah satu sifat kemartiran yang berani mengorbankan waktu untuk sungguh-sungguh bagaimana caranya menjelaskan suatu topik persoalan agar saya punya siswa mengerti. Itu sebagai orang tua, bagaimana saya bertanggung jawab pada keluarga sehingga suami, istri, anak-anak nyaman dengan kehadiran saya. Dan bagian kemartiran memang kerap kali cenderung mungkin tanda kutipnya dan saklek soal waktu, soal penggunaan uang. Tapi saya kira itu untuk melatihkan. Kalau misalnya anak-anak kita yang zaman sekarang kecil-kecil sudah bawa handphone yang paling canggih, untuk apa? Pamer-pamer saja.
Apakah itu perlu? Mungkin tidak. Itu mungkin keinginan orang tua. Atau mungkin sifat seorang martir dinyatakan dalam doa-doa kita ya. Bagaimana saya berdoa? Pengalaman menunjukkan bahwa kita berdoa kalau kita sedang butuh sesuatu, kita sakit, kita gagal dalam pekerjaan, gagal dalam berumah tangga. Salahnya apa? Lalu bukan begitu. Doa pertama-tama ungkapan syukur. Syukur saya masih hidup, syukur saya punya kesempatan, syukur saya masih punya makanan secukupnya. Dan dengan makanan yang cukup itu saya bisa memberi sedikit kepada mereka yang membutuhkan. Dan melatih, mensyukuri semua itu tentu ada tangan ajaib di balik itu yang memungkinkan semua perbuatan baik terjadi. Dan kita bersyukur karena kalau kita menyadari berapa orang yang mungkin tidak sesehat kita pagi ini atau siang ini, atau mungkin kita masih bisa buang air kecil normal. Ada banyak orang yang kesakitan mungkin karena prostat. Apakah itu bukan itu rahmat kalau kita sehat? Kemudian bermatakan bahwa berlimpah kasih dan memohon sesuatu yang kita butuhkan dan bukan yang kita inginkan. Misalnya apa? Rahmat kesehatan, rahmat berbuat baik, rahmat mengerjakan tugas dengan tanggung jawab, dan mampu menjadi teman yang baik bagi saudara yang sakit misalnya. Tidak gampang. Kalau orang sakit misalnya imam yang sakit, kadang-kadang kita tekan imam juga untuk kunjungi malas sih. Kadang butuh penghiburan. Atau ada warga yang sakit dan sekian lama sakit. Apakah saya warga lingkungan atau saya peserta paroki dengan tahu dan mau meluangkan waktu? Nah, inilah. Kalau kalian tak bertahan, kalian kan memperoleh hidup. Bertahan dalam apa? Bertahan dalam situasi yang mungkin tidak menyenangkan. Sudah jujur dibully terus, kadang-kadang masih berbuat baik masih disalahkan. Anda bisa bertahan dalam itu dengan satu keyakinan Allah tidak tutup mata. Saya kira martir zaman sekarang mungkin kita mesti mengubah konsep. Bukan berarti harus mati di ujung pedang. Pertama-tama adalah mengalahkan diri sendiri, mengalahkan kecenderungan kita yang untuk malas, ingin santai-santai semuanya. Mungkin ya kadang-kadang kita perlu cuti. Tapi saya kira tidak harus setiap tahun cuti. Ya, mungkin 2 tahun sekali, karena banyak umat yang lebih susah. Tapi itu sebagai pasti. Tidak perlu cuti. Cuti kita cukup dengan ke sawah sedikit, kunjung orang sakit. Nah, itu cuti yang luar biasa bagi saya, tapi begini kita beda-beda. Kemartiran, martiria dalam bahasa Latin, kesaksian yang muncul kalau kita adalah mengalami kasih Allah. Saksi apa? Melihat peristiwa, bukan saksi itu yang mengalami, yang melihat. Dan pengalaman itu diwartakan. Bagaimana Anda mengalami, bagaimana dalam mengikuti Yesus, dalam pengalaman sehari-hari, hidup baik, tidak mudah. Dan ingat, kita punya misteri iman, sengsara, wafat, dan bangkit. Dan tidak ada kebangkitan tanpa sengsara jalan salib. Lalu kemartiran pada jalan salib untuk Kalvari. Semoga bersama semangat dari Santo Andreas Tunggak kita semua dikuatkan selalu.